Baik, perkenalkan nama saya Teresia Avila Ramania Krisdahayu dengan akhiran NIM 005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya dengan dalam bentuk PPT atau Canva. Saya mengambil judul mata air sumber kehidupan, di mana saya itu mengambil judul ini dari tema yang sudah diberikan oleh Ibu. Yang pertama itu ada rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian saya itu mengambil dua, yaitu pemanfaatan kearifan lokal dalam menjaga keberlangsungan mata air dan kontribusi nilai budaya terhadap pengelolaan air berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi inti dari rumusan penelitian saya itu berfokus pada pemanfaatan kearifan lokal, di mana dalam menjaga keberlangsungan mata air, penjelasan ini menggambarkan bagaimana nilai budaya dan nilai yang sudah diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang ke masyarakat zaman sekarang digunakan sebagai pedoman dalam melindungi sumber mata air dan mendukung pengelolaan air yang lebih berkelanjutan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat agar mata air itu bisa lebih lestari dan tidak dirugikan. Yang kedua itu saya mengambil konsep kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Saya mengambil dua, yaitu kearifan lokal sebagai warisan budaya yang mengatur hubungan masyarakat dengan alam dan peranan nilai tradisional dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Di sini saya menjelaskan, jadi konsep kearifan lokal itu mencakup adat, norma, dan pengetahuan tradisional yang diwariskan untuk membimbing para masyarakat di sekitar mata air dalam berinteraksi dengan alam dalam konteks berfungsi untuk sebagai yang tadi itu pedoman atau landasan sikap dan perilaku sebuah masyarakat agar pemanfaatan air itu tetap seimbang dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun merugikan lingkungan sekitar. Baik, jadi yang ketiga itu saya mencakup praktik kearifan lokal dalam pelestarian mata air. Ada dua, yaitu aturan adat dan kegiatan budaya sebagai bentuk perlindungan mata air, dan yang kedua itu partisipasi sosial seperti gotong royong dalam menjaga kebersihan dan keamanan sumber air, di mana praktik ini itu terlihat melalui larangan-larangan yang sudah diturunkan secara turun-temurun, yaitu seperti adat, ritual penghormatan, dan kerjasama masyarakat, serta pengawasan tradisional. Berbagai praktik ini itu untuk menjaga mata air tetap bersih dan aman, sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat dengan lingkungan sekitar maupun makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Tindakan nyata ini berlangsung secara turun-temurun. Contohnya itu seperti ritual nyadran yang ada di Jawa Tengah. Ritual ini itu dilakukan di sekitar mata air agar berfungsi untuk mendoakan agar sumber air itu tetap teraliri, dan biasanya ritual ini tuh melibatkan doa bersama dan membawa sesaji, juga membersihkan sekitar mata air agar lebih bersih lagi. Jadi kan agar setiap makhluk hidup itu bisa mendapatkan sumber air yang bersih, karena setiap makhluk hidup itu membutuhkan air. Tidak mungkin semua makhluk hidup itu tidak membutuhkan air. Jadi terus yang selanjutnya itu ada peran sosial budaya dalam konservasi air berkelanjutan. Ada dua, yaitu nilai moral dan sosial sebagai pendorong kesadaran untuk menjaga air. Yang kedua itu ada integrasi kearifan lokal dengan kebijakan dan teknologi modern. Di sini saya menjelaskan bagaimana peran masyarakat atau peran sosial itu seperti nilai sosial dan nilai budaya yang menjadi pendorong utama tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga air, atau motivasi untuk masyarakat menjaga air ketika nilai ini dipadukan dengan kebijakan pemerintah, teknologi modern, dan proses konservasi air dapat berlangsung secara efektif karena dapatnya dukungan dari setiap sisi. Jadi walaupun dari sisi budaya dan pengelolaan teknis, juga dari pemerintah. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan.
Jadi saya itu ada dua, yaitu kearifan lokal sebagai dasar utama pelestarian mata air, lalu ada budaya yang perlu dijaga, lalu ada penguatan kebijakan dan edukasi berbasis budaya untuk mendukung keberlanjutan sumber air. Jadi kearifan lokal ini terbukti mendukung pelestarian mata air melalui dari nilai budaya dan praktik tradisional yang masih relevan untuk saat ini. Upaya pelestarian nilai budaya, penguatan kebijakan yang berbasis lokal, serta edukasi masyarakat menjadi langkah penting agar sumber air itu tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan bagi orang yang ada di sekitarnya, karena sumber air itu sangat penting, terutama saat ini itu sumber air itu sangat dibutuhkan karena banyaknya sumber air yang tercemar. Jadi sumber mata air itu sangat dibutuhkan untuk makhluk hidup yang ada di sekitar maupun disalurkan ke tempat-tempat yang kemungkinan airnya itu keruh atau tidak bersih. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.